Judul cerita: Shift Malam Terakhir di Toko 24. Di sebuah kota kecil yang jarang disebut dalam peta, berdirilah sebuah toko 24 jam bernama Toko 24. Letaknya strategis, tepat di pinggir jalan utama dan selalu tampak terang oleh cahaya neon putih yang tak pernah padam. Toko ini menjadi tempat persinggahan favorit warga sekitar, mulai dari supir truk, mahasiswa begadang, hingga warga yang mendadak kehabisan mie instan tengah malam. Namun, di balik keramaiannya, Toko 24 menyimpan cerita-cerita aneh yang tak pernah keluar dari mulut para pegawai shift malam. Tak ada yang mau membicarakannya. Mereka yang pernah bekerja di shift malam, kebanyakan berhenti tak lama setelahnya. Yang bertahan, biasanya hanya 1-2 bulan. Sampai akhirnya datanglah Raka, seorang mahasiswa semester akhir yang sedang butuh pekerjaan paruh waktu untuk menutup biaya kuliah dan hidup. Raka adalah tipe orang rasional, tidak mudah percaya pada hal goib. Ketika ditawari shift malam oleh pengelola toko, Pak Herman, dia langsung mengangguk. "Kamu yakin kuat shift malam, Raka?" tanya Pak Herman sambil menyerahkan seragam toko berwarna biru kusam. "Yakin, Pak. Saya pernah kerja malam juga waktu bantu jaga warung bude saya." Pak Herman menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, tapi satu hal yang harus kamu ingat. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu belakang setelah tengah malam. Jangan. Sekalipun ada yang ketuk, jangan buka." Raka sempat tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon pengantar shift pertama. "Siap, Pak, nggak akan saya buka." Shift pertama Raka dimulai pada pukul 10 malam. Rekannya, Mas Didi, menyerahkan daftar tugas rutin sambil menguap lebar. "Cek stok minuman, isi ulang roti, bersihin lantai. Kalau sepi, kamu bisa duduk di balik kasir. Tapi, kalau kamu dengar suara dari lorong belakang, jangan dihiraukan. Biarin aja." "Suara apa maksudnya?" Raka mengangkat alis. Didi hanya senyum miring. "Pokoknya, jangan dengerin." Saat malam mulai merambat ke dini hari, suasana toko menjadi lengang. Hanya sesekali ada pembeli datang. Seorang ibu muda yang membeli susu formula, 2 remaja laki-laki beli minuman energi, dan 1 sopir ojek online yang terlihat terburu-buru. Tepat pukul 2 pagi, toko benar-benar sepi. Raka duduk di balik meja kasir sambil mengunyah keripik. Ia membuka ponselnya, menonton video lucu untuk mengusir kantuk. Hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan dari arah pintu belakang. Raka menoleh, kaget. Ia menurunkan volume ponselnya. Ketukan itu terdengar jelas, pelan, tapi berirama. Seperti seseorang sedang mengetuk dengan ujung jari. Tok, tok, tok. Raka menelan ludah. Teringat kata-kata Pak Herman. Jangan buka pintu belakang setelah tengah malam. Ia mundur perlahan dan kembali ke meja kasir. Jantungnya masih berdetak cepat. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Keesokan paginya, Raka menceritakan kejadian itu pada Mas Didi saat pergantian shift. "Oh, udah mulai ya?" kata Didi sambil mengambil rokok dari saku bajunya. "Maksudnya?" "Biasanya emang gitu. Minggu pertama cuma suara ketukan. Minggu kedua, kamu bakal lihat sesuatu di rak belakang. Minggu ketiga, kalau kamu masih kuat ya." Raka terdiam. "Kamu masih mau lanjut kerja sini?" tanya Didi. Raka mengangguk pelan. "Mau, tapi gue bakal bawa kamera." Setelah kejadian dengan pria aneh berjaket hitam itu, suasana di dalam toko menjadi sunyi kembali. Hanya suara pendingin ruangan dan dentingan jarum jam yang terdengar. Rio merasa tidak tenang, tapi ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyapu lantai
dan merapikan rak camilan. Ia memandangi CCTV dari balik kasir, memastikan tak ada gerak-gerik aneh. Semua layar tampak normal. Tapi entah kenapa, sudut lorong rak minuman terlihat sedikit lebih gelap dari biasanya. Rio mengucek matanya, mengira itu hanya efek pencahayaan. Namun saat ia memperhatikan lagi, seolah ada bayangan tinggi yang berdiri di antara kulkas minuman dan rak susu kotak. Rio berdiri. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mengambil senter kecil dari bawah meja dan perlahan berjalan menuju rak minuman. Setiap langkah terasa berat dan lorong itu semakin sunyi, seolah menyerap suara langkahnya sendiri. Saat ia sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Aneh, gumamnya. Tiba-tiba, lampu di atas rak minuman berkedip. Sekilas, Rio melihat refleksi wajah di pintu kaca kulkas. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apapun di sana. Rio menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk kembali ke kasir. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya karena ia kelelahan. Tapi baru saja ia duduk, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu sendirian di situ. Rio tertegun. Ia membalas. Siapa ini? Balasan datang beberapa detik kemudian. Jangan lari ke kamar belakang. Dia tidak suka yang bersembunyi. Rio langsung berdiri. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Pintu toko terkunci. Tidak ada orang masuk. Ia menoleh ke CCTV. Layar ketiga yang mengarah ke lorong rak mie instan tiba-tiba hitam. Sial! Rio melangkah cepat menuju tempat itu. Namun saat ia sampai di sana, semuanya tampak normal. Ia menengok ke rak. Tidak ada yang rusak. Tapi kemudian dari lorong yang sama, ia mendengar suara tawa kecil. Tawa seorang anak perempuan. Hihihi. Rio membeku. Perlahan ia berbalik, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, semua lampu toko padam, menyisakan hanya cahaya merah darurat dari atas pintu keluar. Seketika itu pula, bunyi bel pintu toko berbunyi sendiri. Tring! Padahal pintu tidak terbuka. Rio mundur perlahan ke arah kasir. Ia mencoba menghubungi pemilik toko, Pak Rudi. Tapi panggilannya gagal, tak ada sinyal. Dari CCTV, salah satu layar kembali menyala. Di sana terlihat Rio sendiri berdiri di balik kasir, tapi di belakangnya berdiri seseorang dengan rambut panjang menjuntai ke depan. Sosok itu begitu dekat, seolah menghirup udara di belakang lehernya. Rio menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menatap lantai, ada jejak kaki basah yang muncul satu persatu mengarah ke tempatnya berdiri. Ia menahan napas. Jejak itu berhenti tepat di depannya. Lalu terdengar bisikan pelan. Giliranmu sekap. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam masuk melalui celah kaca toko yang selalu berembun setelah pukul 2 dini hari. Rizky duduk di belakang meja kasir dengan tubuh berselimut jaket tebal. Pandangannya terpaku pada layar monitor CCTV yang terus menampilkan 4 sudut toko. Tapi satu kamera yang mengarah ke lorong rak bagian belakang, tepatnya rak minuman, berkedip pelan, lalu gelap selama beberapa detik. Hah? Kenapa tiba-tiba mati lagi? Gumam Rizky sambil meraih walkie-talkie kecil yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan petugas keamanan gedung. Tapi malam itu tidak ada petugas lain yang berjaga. Dia berdiri, menatap ke arah rak minuman. Semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia perlahan berjalan ke arah rak tersebut. Lampu di area itu masih menyala redup,
memberikan cahaya kekuningan yang terasa suram. Ketika ia melewati rak sabun dan kebutuhan mandi, tiba-tiba lampu di rak minuman padam. Ceklik, gelap. Buset. Rizky langsung berhenti melangkah. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara bisikan. Pelan, seolah berasal dari sela-sela rak. Tolong! Ia mundur satu langkah. Siapa? Serunya dengan suara sedikit gemetar. Tangannya merogoh senter kecil dari saku jaketnya. Begitu cahaya senter menyorot rak minuman, ia melihat botol-botol bergoyang sendiri. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat suara kaca saling beradu. Enggak lucu, sumpah, katanya lagi setengah menahan napas. Tiba-tiba, sebuah botol terlempar keluar rak, menghantam lantai dengan keras dan pecah. Crash! Rizky melompat mundur. Napasnya memburu. Ia segera berbalik dan berlari kembali ke meja kasir. Setibanya di sana, ia mendapati monitor CCTV kini kembali menyala. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kamera rak minuman menunjukkan sosok seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya putih kotor. Tuhan, siapa itu? Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke arah kamera, lalu satu persatu monitor CCTV lainnya mati. Tinggal satu layar menyala, sosok perempuan itu yang kini perlahan mendekat ke arah kamera. Rizky meraih ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Ia mencoba menelpon supervisor, bahkan emergensi kontak toko. Gagal. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke pintu kaca toko. Sosok wanita itu kini berdiri di luar pintu. Pandangannya tertuju langsung pada Rizky. Dengan tangan gemetar, Rizky perlahan mundur. Tapi pintu toko itu terkunci dari dalam. Tidak mungkin ada orang luar yang bisa masuk kecuali dengan akses kunci. Tiba-tiba, listrik toko padam total. Gelap gulita. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala. Lampu redup merah di atas pintu keluar. Dalam cahaya samar itu, Rizky bisa melihat sosok wanita itu kini berada di dalam toko. 2 hari setelah insiden suara tawa dan pembisik misterius itu, Aldi mulai mencatat setiap kejadian aneh dalam buku kecil yang ia simpan di laci kasir. Ia memberi judulnya, Log Malam, Keanehan di Sentosa, Mart. Jam 2.14, suara rak jatuh, padahal tidak ada rak yang roboh. Jam 3.09, suara langkah kaki tanpa wujud dari lorong minuman. Jam 1.27, bayangan wanita lewat cepat di kaca pendingin. Ia juga mulai memperhatikan pola. Semua kejadian menyeramkan terjadi antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Seolah ada waktu khusus di mana makhluk itu aktif. Suatu malam, Aldi menerima pengunjung baru. Seorang pria tua berjaket lusuh dan wajah letih masuk ke dalam toko. Ia hanya berdiri di depan pintu otomatis, tidak benar-benar masuk. "Mas, mau beli sesuatu?" tanya Aldi mencoba bersikap ramah. Pria itu hanya menatap ke dalam toko, matanya menyapu seluruh ruangan. "Hati-hati di jam 3, katanya tiba-tiba. "Toko ini punya sejarah yang gak bisa dilupakan." "Maksudnya, Pak?" Namun pria itu sudah pergi, tidak menoleh. Langkahnya pelan, menyeret sandal yang sudah usang, seolah tak pernah ada. Aldi segera mencatatnya di log. Keesokan malamnya, Aldi mencoba memberanikan diri memeriksa rak gudang. Ia ingat benar, suara ketukan pertama yang pernah ia dengar berasal dari sana. Gudang itu tidak besar, hanya cukup untuk menyimpan kardus-kardus stok barang. Ia membawa senter kecil dan membuka pintu gudang perlahan. Bau apek segera menyergap hidungnya. Kardus bertumpuk rapi, sebagian mulai lapuk. Tapi yang membuat Aldi bergidik adalah coretan di dinding belakang. Tulisan dengan tinta merah tua.
Jangan lupa jam tuga. Aldi menelan ludah. Tangannya gemetar. Siapa yang nulis ini? Belum sempat ia berpaling, pintu gudang tertutup sendiri dengan suara duk keras. Lampu senter mati seketika. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan hawa dingin merambat dari ujung kaki ke tengkuknya. Dan suara bisikan itu kembali. Sudah jam 3. Sudah waktunya. Ia berhasil keluar dari gudang dengan napas tersengal. Tak ada satupun pelanggan malam itu. Toko terasa lebih sunyi dari biasanya. Televisi CCTV di ruang kasir tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan rekaman dari 5 menit lalu. Di layar, terlihat Aldi berdiri di gudang. Tapi, ada sosok di belakangnya. Seorang wanita, berambut panjang, mengenakan seragam kasir lama yang tak lagi digunakan. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Saat Aldi menoleh ke kamera, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, Aldi menyerahkan surat pengunduran diri kepada kepala toko. Saya nggak kuat kerja malam lagi, Pak. Manajer toko hanya mengangguk pelan. Kamu bukan yang pertama, Di. Dan mungkin bukan yang terakhir. Waktu menunjukkan pukul 2:43 dini hari. Angga duduk terdiam di balik meja kasir. Matanya tak lepas dari layar CCTV yang menampilkan 5 sudut berbeda dari dalam toko. Semua tampak normal, kecuali satu hal yang mengusik pikirannya. Kamera nomor 4 yang mengarah ke lorong jajanan ringan tampak seperti bergetar samar, seolah seseorang lewat sangat cepat. Namun ketika ia memutar ulang rekamannya, tidak ada apa-apa. Hanya lorong kosong dan deretan snack yang tersusun rapi. Sambil menelan ludah, Angga mencoba menenangkan diri. Ia membuka bungkus kopi instan dan menuangkannya ke dalam gelas. Air panas dari dispenser mengeluarkan suara mendesis, lalu hening lagi. Ia menyesap perlahan. Tangannya bergetar. Tiba-tiba, suara lonceng pintu berdenting lagi. Ting tong. Angga mendongak cepat. Tapi kali ini, pintu itu tidak terbuka. Loh, nggak ada orang, gumamnya. Ia berdiri perlahan mencoba melihat keluar lewat kaca etalase. Jalanan sunyi, tidak ada kendaraan, tidak ada orang berjalan. Namun lonceng itu jelas berdentang. Ia tidak sedang berhalusinasi. Ia kembali ke kursinya mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka ponsel. Tapi sinyal hilang. Tidak ada jaringan. Bahkan wifi toko yang biasanya kuat pun tiba-tiba menghilang. Lampu di rak minuman tiba-tiba mati. Angga menoleh. Klik, klik, klik. Satu persatu lampu di dalam toko padam, mendekat ke arah kasir. Seperti sesuatu yang datang menyusuri lorong perlahan. Tinggal satu lampu di atas kepala Angga yang masih menyala. Enggak mungkin. Bisiknya panik. Ia mengambil senter kecil di bawah meja kasir lalu bangkit perlahan. Namun sebelum ia bisa menyalakan senter itu, lampu terakhir pun padam. Gelap gulita. Sunyi. Sampai suara nafas terdengar dari balik rak di sampingnya. Angga membeku. Ia memejamkan mata dan mulai membaca doa pelan-pelan. Namun napas itu makin dekat. Mas, bantuin saya. Suara perempuan, pelan dan serak, terdengar dari belakang rak jajanan. Angga membuka mata. Ditatapnya lorong itu hanya samar terlihat dari pantulan cahaya jalan. Saya tersesat, sudah lama di sini. Lanjut suara itu. Angga memberanikan diri menyalakan senter. Ia arahkan ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. Mas, sini. Saya di bawah rak. Dengan gemetar, Angga arahkan senternya ke bawah rak makanan ringan. Ada wajah pucat, mata membelalak, rambut panjang menjuntai, bibirnya pecah-pecah. Wanita itu sedang merangkak keluar dari bawah rak. Angga menjerit. Ia berlari ke pintu masuk.
mencoba membuka kunci otomatis, tapi pintunya tak bisa dibuka. Layarnya mati, sistem elektronik toko seperti lumpuh. "Tolong, buka!" teriak Anggra sambil memukul kaca. Namun dari luar, hanya ada pantulan dirinya yang panik dan lampu jalanan yang berkedip-kedip. Di belakangnya, suara rak-rak makanan yang terguling mulai terdengar satu persatu. Ketika Seno akhirnya berani menengok ke bawah rak tempat suara berasal, dia tidak menemukan apa-apa, hanya tumpukan kardus dan debu. Namun yang membuatnya ketakutan bukanlah tidak adanya sosok misterius, melainkan jejak tangan berdarah yang tiba-tiba terlihat pada lantai keramik putih toko. Jejak itu kecil, seperti milik anak-anak. Seno mundur pelan, napasnya tercekat. Ini gak masuk akal. Siapa yang masuk ke sini? Telepon genggam di sakunya bergetar. Seno buru-buru mengangkatnya. "Halo, Pak Dharma?" Tapi tidak ada suara. Hanya suara aneh seperti bisikan yang sangat pelan bercampur suara lolongan angin. Lalu suara perempuan terdengar jelas. "Kenapa kamu masih di sana, Mas Seno? Sudah waktunya pergi." Seno langsung mematikan telepon. Tangannya gemetar. Ia memutuskan untuk keluar dari toko sebentar dan menenangkan diri. Tapi ketika ia menarik pintu kaca, pintu itu tidak bisa dibuka. Digembok dari luar. "Gak mungkin. Tadi aku buka sendiri." Ia menoleh keluar. Jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Krek! Suara rak besi bergeser dengan sendirinya. Dari dalam toko, rak susu yang biasanya berat itu perlahan bergeser seolah ada seseorang atau sesuatu yang mendorongnya. Seno mundur. Matanya tak berkedip. Brak! Rak itu jatuh menimpa kulkas kecil. Alarm toko menyala. Bunyi sirine meraung-raung. Lampu strobo dari alarm berkedip merah dan putih mengisi ruangan dengan kilatan cahaya yang memperlihatkan bayangan sosok kecil berambut panjang berdiri di dekat kasir. Seno memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi suara tangisan pelan kembali terdengar. "Aku cuma mau keluar." Suara itu terdengar nyata, seperti berasal dari arah toilet. Dengan senter di tangan, Seno mendekati toilet. Pintu toilet perempuan setengah terbuka. Bau anyir semakin kuat. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Dengan satu hentakan, Seno mendorong pintu sepenuhnya terbuka. Toilet kosong. Tapi dindingnya penuh coretan. Coretan tangan dan satu tulisan besar dengan darah. "Tolong aku keluar dari sini." Seno hampir muntah. Ia lari keluar dari toilet, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada tangan yang menarik dari belakang. Ia melihat bayangan samar di kaca freezer. Sosok perempuan berkepala menunduk berdiri tepat di belakangnya. Ah! Seno berlari ke gudang belakang dan mengunci diri. Di dalam gudang, Seno mengambil nafas dalam-dalam. Mencoba menenangkan diri. Ia mengambil buku catatan harian pegawai toko yang biasa digantung di papan gudang. Di dalamnya ada tulisan lama dengan tinta pudar. Catatan pegawai 12 Mei 2017. "Ini malam keduaku jaga malam. Kemarin aku dengar suara tawa anak-anak dari dalam freezer. Hari ini lampu rak minuman padam sendiri. Aku yakin toko ini bukan tempat biasa. Tapi Pak Dharma tak pernah mau dengar. Katanya, kita harus jaga pintu. Dan jangan pernah biarkan jam 3 berlalu tanpa doa." Seno menutup buku itu. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 2.57 menit. 3 menit lagi ke jam 3. Pukul 2.59. Jantung Seno berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Tangan kirinya menggenggam buku catatan pegawai lama. Tangan kanannya memegang senter yang mulai meredup. Di luar gudang, suara langkah kaki terdengar. Tidak cepat, tidak lambat.
seperti seseorang atau sesuatu yang tahu kemana akan menuju. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu gudang. Seno mendeku. "Mas, bukain pintunya dong. Dingin di luar." Suara perempuan, lemah, dan seperti berasal dari masa lalu. Seno mengintip dari celah pintu. Tidak ada siapapun. Tok, tok, tok. 3 ketukan lagi. Tapi kali ini dari balik tumpukan kardus di dalam gudang. Seno sontak menoleh ke belakang. Kardus-kardus itu bergeser sedikit demi sedikit. Seperti ada tikus besar bersembunyi. Atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari balik celah, matanya menangkap sepotong kain putih panjang. Dan jemari kecil yang penuh darah. Ini gak benar. Ini mimpi. Ini gak nyata. Seno membejamkan mata, membacakan doa seadanya. Jam digital berubah ke 03. Sekejap semua suara hilang. Hening. Lampu toko menyala kembali secara otomatis. Pendingin menyala. Radio mini kembali memainkan lagu pop tahun 2000-an dengan volume rendah. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seno membuka pintu gudang perlahan. Toko terlihat normal. Rak susu berdiri seperti biasa. Tidak ada rak yang jatuh. Tidak ada darah. Tidak ada suara tangis. Bahkan, tulisan di toilet pun hilang. Seno menatap tangannya sendiri. Masih gemetar. Keringat dingin membasahi lehernya. Tiba-tiba suara notifikasi dari sistem kasir berbunyi. Sistem diperbarui. Jam operasional berakhir. Harap bersiap tutup toko. Seno bersenyum getir. Akhirnya. Tapi saat ia hendak keluar untuk membuka gembok pintu depan, matanya menangkap sosok lelaki tua berdiri di luar. Pak Dharma. Seno buru-buru membuka pintu dan langsung menyembur. Pak harus dengar. Tadi di dalam ada. Pak Dharma memotong dengan suara pelan. Kamu buka toko tadi jam berapa? Jam 11 lewat, Pak. Sesuai jadwal. Pak Dharma menghela napas berat. Saya sudah pesan. Jangan buka setelah jam 10 malam. Karena kalau kamu tetap buka, kamu bukan cuma buka toko, tapi juga buka gerbang. Seno mundur 1 langkah. Gerbang apa, Pak? Pak Dharma tak menjawab. Ia menoleh ke dalam toko. Apa kamu lihat gadis kecil itu? Seno mengangguk lemah. Tubuhnya lemas. Dulu, dia kecelakaan di depan toko ini. Ibunya lari masuk ke toko minta tolong. Tapi toko ditutup. Tidak ada yang buka. Ibunya meninggal di tempat. Seno gemetar. Jadi, dia masih di sini? Pak Dharma memandangnya lekat-lekat. Kalau kamu dengar dia minta tolong, kamu jangan buka pintu. Jangan pernah jawab. Jangan pernah balas. Seno menelan ludah. Tapi, kamu sudah terlanjur dengar dan jawab ya? Seno hanya bisa mengangguk pelan. Pak Dharma menarik napas panjang. Kalau begitu, kamu harus jaga 1 malam lagi. 1 malam terakhir. Seno tidak bisa berkata apa-apa. Kalimat Pak Dharma tentang harus jaga 1 malam lagi terus terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang aturannya tak pernah diberitahukan kepadanya. Kenapa saya harus jaga 1 malam lagi, Pak? Supaya semuanya selesai. Supaya mereka tidak menuntutmu. Mereka? Seno menatap Pak Dharma. Bukan cuma 1 yang gentayangan di toko itu. Ada banyak. Pak Dharma menjelaskan bahwa dulu, sebelum menjadi toko 24 jam, tempat itu adalah rumah sakit tua yang terbakar habis. Banyak pasien dan staf tidak selamat, terutama di bagian ruang bawah tanah yang kini dijadikan gudang toko. Tiap kali toko ini buka lebih dari jam 10 malam, arwah-arwah itu ikut bangun. Mereka pikir ini waktu kunjungan, waktu mereka dikunjungi kembali. Seno menelan ludah, masih belum percaya 100%. Pak Dharma memberinya 1 benda kecil. Lencana nama tua, kusam, bertuliskan S. Utomo, petugas shift malam.
Gunakan ini. Lencana itu bisa menahan mereka mendekat, tapi hanya sampai jam 3. Lewat dari itu, kamu sendirian. Seno terdiam. Malam itu ia pulang ke kos dengan kepala penuh, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di toko itu, dan bagaimana semua ini bisa selesai. Pukul 10.50 malam berikutnya. Seno tiba lebih awal. Ia berdiri di depan toko ragu-ragu. Hatinya tidak tenang. Tapi ingatan akan suara tangisan, langkah kaki dan bisikan dari malam sebelumnya membuatnya tahu. Ini belum selesai. Pintu dibuka perlahan. Toko gelap gulita. Semua lampu mati, walau listrik menyala. Saat ia masuk, lampu menyala sendiri. Satu persatu, mulai dari lampu di atas kasir, lalu rak makanan ringan, lalu rak air mineral. Seno bergumam, seperti tahu aku datang. Ia memakai lencana nama tua pemberian Pak Dharma dan duduk di belakang kasir. Buku catatan lama masih ada di saku. Ia membuka halaman-halaman berikutnya. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat besar dengan tinta merah. Jika kamu mendengar bisikan dari toilet, jangan dibalas. Der. Handphone Seno bergetar. Ada pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Sudah jam 12. Kamu masih di sana? Seno mengabaikannya. Ia matikan ponsel. Ding dong, ding dong. Berulang 2 kali. Seno berdiri perlahan. Ia berjalan menuju pintu depan dan melihat keluar. Jalanan kosong, tapi ada bekas kaki basah di lantai, seperti jejak dari seseorang yang baru masuk. Bekas kaki itu menuju ke toilet. Seno mundur. Ia ingat peringatan tadi, jangan balas bisikan dari toilet. Tapi saat ia duduk kembali di belakang kasir, suara itu mulai terdengar. Mas, tolong. Saya terkunci. Saya dingin di sini. Sendirian. Buka pintunya ya, Mas. Please. Suaranya lemah, pelan, tapi terus mengulang. Sekali, 2 kali, 5 kali. Seno menutup telinga, tapi bisikan itu malah terdengar dari dalam kepalanya. Ia menggenggam lencana nama erat-erat. Tahan sampai jam 3. Tahan sampai jam 3. Katanya pada diri sendiri. Seno menatap layar jam digital di atas rak rokok. Pukul 1.17. Masih lama menuju pukul 3. Bisikan dari toilet tak kunjung berhenti. Kadang terdengar seperti suara anak kecil, kadang berubah menjadi suara wanita parubaya. Semuanya minta dibukakan pintu. Semuanya menyebut-nyebut nama yang berbeda-beda. Mas, saya Lilis. Buka pintunya ya. Saya Suster Ina. Tolong buka. Saya terkunci. Seno tahu itu bukan manusia. Ia mencoba membaca buku catatan tua lagi. Kali ini, ia menemukan halaman yang sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa. Tulisan goyah. Coretan tinta menetes di beberapa kata. Jika toilet mulai berdarah, jangan dekati. Jika lampu di rak mie instan mati, jangan menoleh. Jika kulkas minuman terbuka sendiri, kuncilah kembali tanpa melihat isinya. Dan jika pintu belakang bergetar, baca doa sekuat-kuatnya. Seno merinding. Toko mulai terasa semakin dingin. Udara seperti menggigil meski AC tidak menyala. Ia mendengar bunyi klik. Suara gegang kulkas terbuka. Rak minuman di belakang kasir memperlihatkan pintu kulkas terbuka sedikit. Udara dingin mengalir keluar bersamaan dengan suara pelan seperti nafas berat. Seno berdiri pelan-pelan. Ia berjalan mundur ke arah kulkas sambil menunduk, menghindari melihat isi di dalam. Tangannya gemetar saat ia dorong pintu kulkas itu kembali tertutup. Begitu pintu menutup rapat, dari dalam kulkas terdengar suara teriakan lirih
menjerit seperti wanita dicekik. Seno memakik dan langsung lari ke belakang meja kasir, bersembunyi di bawahnya. Ia memeluk lutut, memejamkan mata. Ini bukan nyata, ini bukan nyata, ini cuma mimpi buruk. Tapi suara di sekitarnya tetap nyata. Tok, tok, tok. Seseorang atau sesuatu mulai mengetuk pintu toilet. Ketukannya tidak kencang, tapi ritmenya sangat aneh. 2 cepat, 1 lambat. Diulang-ulang. Kemudian, lampu di rak mie instan mati. Seketika, toko menjadi hening. Terlalu hening. Seno ingin menoleh, tapi ia teringat. Jika lampu di rak mie instan mati, jangan menoleh. Ia menahan diri, menggigit bibir sendiri sampai berdarah, mencoba menstabilkan napas. Tapi di belakangnya, ia bisa merasakan napas hangat menghembus ke lehernya. Jangan lupakan aku, Mas. Seno menahan jeritan dan menunduk lebih dalam. Pukul 1, 59 menit. Jam mendekati 2. Tiba-tiba semua lampu toko mati. Gelap. Dan dalam gelap itu, terdengar pintu belakang bergetar. Duk, duk, duk. Bukan suara seperti orang mengetuk, melainkan seperti ada sesuatu yang besar menabraknya berulang kali. Dinding di belakang berguncang, seluruh rak berderak. Seno membuka buku catatan dengan senter kecil dari HP-nya. Ia temukan bagian terakhir. Jika suara di belakang terus terjadi, buka pintu utama dan keluar. Jangan coba menahan malam. Seno langsung berdiri dan lari ke pintu utama. Namun, pintu itu tidak bisa dibuka. Dirantai dari luar. Seno panik. Kedua tangannya mengguncang-guncang pintu utama yang ternyata telah dirantai rapat dari luar. Gemboknya besar dan berkarat, seolah sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Siapa yang ngelakuin ini? Aku harus keluar! Aku harus keluar! Suara di belakang semakin menggelegar. Pintu belakang hampir copot dari engselnya. Sesekali terdengar erangan binatang bercampur tangisan manusia. Seolah makhluk-makhluk dari 2 dunia bercampur jadi satu. Seno lari ke balik kasir. Ia ingat ada tombol darurat di bawah laci. Tangannya meraba-raba dengan cepat dan klik. Alarm tak berbunyi, lampu tak menyala. Tapi sesuatu terjadi. Toilet yang tadinya berdarah kini terbuka sendiri. Dari dalam muncul seorang wanita. Rambut panjang menutupi wajahnya. Seragam pegawai toko lusuh dan sobek-sobek. Tangannya membawa buku yang sama dengan yang Seno baca. Catatan jaga malam. Ia melangkah ke arah Seno tanpa suara. Lantai tempat ia pijak tampak berkerak darah. Matanya tak terlihat. Hanya hitam kosong dari sela rambut kusutnya. Kau membacanya terlalu jauh. Sekarang kau harus ikut mengingat. Apa maksudmu? Siapa kamu? Teriak Seno. Wanita itu tak menjawab. Dia meletakkan buku di lantai, membukanya dan menunjuk halaman terakhir. Tulisan tangan di situ berbeda. Lebih baru, masih basah, dan itu tulisan Seno. Aku, Seno Pratama, adalah penjaga malam terakhir. Aku tidak akan keluar dari toko ini sampai semuanya selesai. Aku memilih untuk menjadi bagian dari mereka. Seno mematung. Kepalanya berdenyut. Tiba-tiba semua lampu menyala. Rak mie, kulkas, toilet, bahkan ruangan belakang semuanya terang. Namun tokonya bukan lagi seperti tadi. Rak-rak dipenuhi barang-barang yang usang. Debu menumpuk di mana-mana. Poster promosi menunjukkan tanggal tahun 2001. Bahkan papan nama Seno di meja kasir berubah menjadi nama orang lain. Dian Saputra, staf shift malam. Aku siapa? Bisik Seno.
Tiba-tiba, pintu belakang terbuka perlahan. Tapi bukan karena makhluk menerjang, melainkan seolah memang dijemput. Seseorang berdiri di sana. Pria tua dengan seragam mirip manajer. Seno Pratama, sudah waktunya jaga malammu berakhir. Kami butuh penerus. Tidak, aku hanya disuruh kerja 1 malam. 1 malam. Itu yang mereka semua pikirkan. Seno menoleh ke cermin kecil di dekat rak permen. Refleksinya tidak ada. Pukul 2:59 menit. Suara alarm berbunyi dari luar. Tiba-tiba, rantai pintu utama lepas sendiri. Seorang pria muda berseragam dan membawa tas lempang. Membuka pintu sambil menguap. Halo, saya pelamar baru. Dapat shift malam pertama saya. Tapi toko itu tampak kosong. Tak ada Seno. Tak ada siapapun. Hanya buku lusuh di atas meja kasir. Halaman depannya bertuliskan, "Bacalah sebelum kau mulai jaga malam pertamamu." Tamat.